Assalamualaikum saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Video saya kali ini saya buat untuk mereaksi salah satu channelnya umat Kristen, dimana dalam videonya tersebut dia mencoba mereaksi salah satu ceramahnya seorang ibu mualaf karena dia tidak terima dengan isi ceramahnya seorang ibu mualaf tersebut tentang Ismail yang sebenarnya dikurbankan oleh Abraham, bukanlah Ishak. Dan channel Oten tersebut mencoba untuk membuktikan jika Ishaklah yang dikurbankan dengan mengutip dalil dalam Alkitabnya sendiri. Walaupun sebenarnya perdebatan ini sudah sering dibahas, namun ada hal unik yang membuat saya ingin mereaksi video Oten tersebut. Dan sebelum saya mereaksi video apologet Kristen tersebut, ada baiknya kita saksikan lebih dulu video reaksi Oten tersebut. Setelah itu baru saya akan mereaksi balik video Oten tersebut, dan insya Allah saya akan membuktikannya berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab itu sendiri yang sebenarnya telah mengisyaratkan dengan sangat jelas jika anak yang dikurbankan oleh Abraham tersebut adalah Ismail, bukan Ishak, seperti klaimnya umat Kristen. Itu pun jika umat Kristen mau teliti mempelajari Alkitabnya sendiri. Dan mungkin durasi video ini juga agak lama, namun demi membuktikan kebenaran perihal siapa anak yang dikurbankan tersebut, saya harap Anda yang menonton video ini diharapkan menyimaknya dengan teliti dan jangan di-skip agar tidak terjadi gagal paham. Oke, kita langsung saja lihat videonya salah satu apologet Kristen tersebut berikut ini. Let's go. Apa disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi, umatnya tidak pernah buka Alkitab. Masa nggak pernah? Jangan. Jadi kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya. Iya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja, karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Tidak juga seperti itu. Tetapi saya akan membuktikan di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Nanti saya akan jawab apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan itu. Alhamdulillah. Oh, mu'alaf juga ibu, Masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya, sudah mukalaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang Kristen jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah orang-orang Kristen itu mau mengutip yaitu Al-Quran. Karena orang Kristen punya kitabnya sendiri, punya kepercayaan sendiri, dan tidak perlu mengutip dari kitab orang lain. Tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan yang diganti di dalam Alkitab. Yang dikorban itu Ishak, sebenarnya itu Ismail. Halo guys, pada kesempatan ini ayo kita rame-rame kita bungkam ibu yang satu ini yang senang sekali mengutip ayat-ayat Alkitab dan bahkan dia membanding-bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, padahal dia adalah seorang Islam, tetapi dia sangat senang sekali mengutip ayat Alkitab, bahkan membanding-bandingkan isi Alkitab dengan Al-Quran. Nah, tentu kita tidak perlu meniru hal-hal yang demikian. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang Kristen jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah orang-orang Kristen itu mau mengutip yaitu Al-Quran. Karena orang Kristen punya kitabnya sendiri, punya kepercayaan sendiri, dan tidak perlu mengutip dari kitab orang lain. Karena di luar Alkitab, orang Kristen tidak mempercayai hal demikian. Karena kebenaran satu-satunya
semuanya hanya tertulis di dalam Alkitab. Ayo guys, kita sama-sama menyimak apa yang dikatakan oleh seorang mu'alaf yang satu ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pembuktiannya bisa saya ungkap sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan judulnya adalah Iman Abraham diuji. Kopnya itu. Siapa yang punya Alkitab? Judulnya itu adalah bukan iman Abraham diuji ya, tetapi kepercayaan Abraham diuji. Jadi saya perlu meluruskan hal yang demikian. Oke, kita lanjut. Kitab di rumah ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Oh, mu'alaf juga ibu, masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya sudah mukalaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya, karena mu'alaf itu tidak boleh disandang terus-terusan. Mu'alaf itu kan artinya muslim baru. Silakan dilepas. Masa sudah 20 tahun kita masih bilang muslim baru? Enggak ya. Tapi mantan Kristen iya. Ya betul. Mantap. Mantan Katolik. Iya, mantap. Saya mantan Protestan. Oh, mantan kita. Ya, jadi Oke, lanjut. Yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam? Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Oke, sejak kapan ibu ini mengajak para pendeta untuk membaca urut Alkitab? Tanpa ibu juga kasih tahu, orang Kristen itu senang sekali, apalagi para pendeta, senang sekali belajar tentang Alkitab, dan bahkan dia lebih mengerti daripada ibu. Jadi tidak perlu bangun opini bahwa saya mengajak para pendeta untuk membaca Alkitab secara sistematis atau secara berurutan. Oke, kita lanjut guys. Ketika Abraham, yang seperti dalam Alkitab ya sebagai Ibrahim ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika melahirkan Nabi Ismail usia berapa? Ketika dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu boleh kita akan kupas tuntas habis. Ternyata di dalam Alkitab ketika dirunut sejarahnya, terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini, karena di dalam Alkitab ini ada. Nah, jadi beliau ini dia membangun opini yang sangat bodoh sekali dengan mempertahankan argumennya atau mempertahankan iman percayanya bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ishak tetapi Ismail, sesuai dengan apa yang diimani oleh ibu mu'alaf ini. Oke, kita lanjut guys. Nanti saya akan jawab apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan itu. Tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Nah, jika misalnya ibu ini tahu secara persis dan Al-Quran mencatat misalnya bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, silahkan berikan ayatnya, tunjukkan namanya, bahwa Ismail tercantum namanya di Al-Quran bahwa itu yang dikorbankan Ismail, bukan Ishak. Tetapi saya akan membuktikan di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ismail tetapi adalah Ishak, dan beberapa kali di sini disebutkan namanya dengan sangat jelas bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Oke, kita lanjut guys. Apakah kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya? Iya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja, karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Tidak juga seperti itu. Orang Kristen itu adalah dua-duanya menggunakan. Pertama adalah iman, dan yang kedua adalah akal atau logika. Tapi berbeda dengan Anda yang hanya mengandalkan logika, imannya belakangan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut guys. Apa disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi. Umatnya tidak pernah buka Alkitab. Masa nggak pernah? Jangan. Jadi apa yang pastor bacakan sudah itu terima saja. Jangan fitnah. Kalau kita ini harus lengkap dengan dalil, dan setelah disampaikan harus ada tanya jawab. Jangan hanya dalil, itu ya. tapi bukti, Ibu paham bukti banget ayatnya itu. yang menunjukkan. Sebaik-baik tupai melompat pasti juga jatuh. Sebaik-baik kebenaran yang ditutupi akan terbuka juga.
Maka di saat ayat terakhir, ketika selesai upacara pengorbanan itu, yang akhirnya katanya diganti domba, kalau di Alkitab tuh diganti domba, lalu pulanglah Abraham bersama putranya. Nah, oke guys, kita langsung saja membungkam. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Nah, pertama-tama kita melihat di sana di pasal yang ke-22, ayat yang pertama berbunyi di sana adalah, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," ayat yang kedua. Jadi di sini adalah Allah itu hanya sekedar mencoba iman Abraham. Allah hanya sekedar menguji iman Abraham sejauh apa. Jadi perlu kita memahami di ayat yang pertama ini. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bahwa firman-Nya, yaitu firman Allah kepada Abraham itu, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak." Nah, ini sangat jelas sekali. Di ayat yang kedua mengatakan bahwa firman datang kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Allah telah berjanji kepada Abraham, Dia akan memberikan keturunan kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, keturunannya akan menjadi banyak, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Jadi kita melihat di sini bahwa anak yang dikasihi di sini adalah menuju kepada Ishak, di mana Allah berjanji kepada Abraham sebelum Abraham menghampiri hamba istrinya itu. Maka jelas di sini bahwa anak yang dikasihi itu adalah Ishak, dan lebih jelasnya lagi di sini adalah tertulis nama Ishak itu sendiri. Nah, di sana dikatakan tadi bahwa firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi ini adalah suatu perintah di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya ini, yang jelas-jelas disebutkan nama di sana adalah Ishak. Tidak ada nama Ismail di sana. Harus mengerti ini, diingat ini, digaris bawahi ini, ditanam di hati dan di pikiran, bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Sama sekali tidak ada tertulis, tercantum yang namanya Ismail di sini. Itu ayat yang kedua. Kita lanjut di ayat yang ketiga. "Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak." Jadi ada 2 orang hamba Abraham dipanggil, dan sekaligus menyebut lagi di sini nama Ishak. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada nama siapa di sini, Ismail, tidak ada. Tetapi yang disebutkan di sini adalah, yaitu Abraham memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, no Ismail. Ayat yang keempat, "Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh." Jadi Abraham melihat tempat yang dituju Allah kepadanya untuk mempersembahkan Ishak ini. Lebih lanjut, di ayat yang kelima mengatakan bahwa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Dan ayat yang ke-6 dikatakan, "Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak." Jadi di sini lagi disebut nama Ishak. Jadi tidak ada sama sekali nama Ismail di situ ya. Di ayat yang ke-7, "Lalu berkatalah Ishak." Nah, jadi di ayat yang ke-7 ini, Ishak ini berbicara kepada bapaknya, yaitu Abraham. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa." Jadi sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba
untuk korban bakaran itu. Ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tetapi kita melihat di sini bahwa pada endingnya, karena di sini sesuai dengan tadi judul perikopnya di sini bahwa Allah hanya mencobai, Allah hanya menguji daripada iman Abraham ini. Sejauh apakah dia taat kepada Allahnya, sejauh apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka hanya Allah mencobai, menguji imannya Abraham. Apakah dia sungguh-sungguh yaitu seorang yang benar-benar taat. Dan melihat dari alur cerita ini, Abraham begitu taat, bahkan mau mempersembahkan anaknya ini. Tetapi ayat selanjutnya, Allah tidak mengizinkan demikian. Tetapi di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi jelas bahwa yang menjadi korban yang sesungguhnya di sini adalah bukan Ishak dan juga bukan Ismail, tetapi adalah domba yang menjadi korbannya. Tetapi kalau kita melihat bahwa yang ditunjuk Allah, yang dikorbankan itu adalah, yaitu jelas-jelas disebutkan di sini adalah Ishak, bukan Ismail. Oke Ibu? Jadi baca ini jelas-jelas dulu, baru berkomentar. Baca dengan teliti, dengan jeli, dibuka itu mata. Terus dipahami ini, jangan asal bacotnya yang besar saja. Tetapi perhatikan kebenaran ini, terus dengan benar. Jangan juga menambah-namahi dan mengurangi kebenaran ini. Nah, demikian saja teman-teman yang boleh saya sampaikan dalam bagian ini. Jadi jelas bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail. Karena namanya tidak ada sama sekali satupun tercantum di dalam pasal yang telah kita baca ini, yaitu di pasal yang ke-22. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan, masukan, dan juga pertanyaan saudara? Boleh ketik di bawah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Oke, setelah kita saksikan video salah satu apologet Kristen tersebut, sekarang giliran saya mereaksi videonya tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, sebenarnya Alkitab itu sendiri sudah menjawab siapa sebenarnya yang dikorbankan oleh Abraham. Sekarang kita mulai dari kitab Kejadian 22 ayat 2 yang isinya kurang lebih seperti ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekarang coba Anda perhatikan potongan kalimat yang tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 tersebut yang berbunyi, yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Sekarang siapa sih manusia yang tidak paham bahwa anak tunggal itu artinya adalah anak satu-satunya? Jadi kita fokus saja dulu pada kata atau kalimat yakni Ishak, sebab timbul pertanyaan dalam hati kita, benarkah Ishak adalah anak tunggal Abraham? Dan untuk mengetahui itu semua, sekarang mari kita tanya Alkitab kembali. Dalam kitab Kejadian 16 ayat 16 yang berbunyi, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dan juga dalam kitab Kejadian 21 ayat 5 yang berbunyi, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dari dua nas di atas saja
sudah bisa mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa ketika Abraham berumur 80 tahun, Ismail lahir. Dan ketika Abraham berusia 100 tahun, Ishak baru lahir. Dengan demikian, Ismail telah berusia 14 tahun ketika Ishak lahir. Jadi selisih antara Ismail dan Ishak yaitu 14 tahun kurang lebih. Artinya Ismail lahir 14 tahun lebih dulu daripada Ishak. Dan dari sini saja sudah sangat jelas yang dimaksud dengan anak tunggal sebelum Ishak lahir tentu saja adalah Ismail. Atau kalau mau lebih jelas lagi, setelah kelahiran Ishak, maka praktis Abraham tidak punya anak tunggal lagi. Gimana, paham? Artinya apa? Kitab Kejadian 22 ayat 2 bertentangan dengan Kitab Kejadian 16 ayat 16 dan Kitab Kejadian 21 ayat 5. Atau dengan kata lain, kata yakni Ishak yang ada pada Kitab Kejadian 22 ayat 2 tersebut adalah sisipan tangan-tangan jahil, karena yang seharusnya tertulis di situ bukanlah nama Ishak tetapi Ismail, karena Ismail sempat menjadi anak tunggalnya Abraham sebagaimana tertulis dalam Kitab Kejadian 22 ayat 2. Perlu kita pahami di sini, Ismail sempat menjadi anak tunggal Abraham kurang lebih selama 14 tahun sebelum Ishak lahir ke dunia. Jadi anak tunggal yang dikurbankan dalam Kitab Kejadian 22 ayat 2 tersebut bukanlah Ishak tetapi Ismail. Sekali lagi saya jelaskan, karena Ismail pernah menjadi anak tunggal atau anak satu-satunya Abraham kurang lebih selama 14 tahun sebelum Ishak lahir. Namun saya yakin umat Kristen akan menolak itu semua dan berdalih jika yang dimaksud anak tunggal itu adalah Ishak, sebab ia adalah anak yang dijanjikan oleh Allah. Logika iman umat Kristen sendiri akan menjawabnya. Bukankah Tuhan Allah itu ahli bahasa dan sangat mengerti maksud dari perkataan atau firman-Nya sendiri? Jadi kenapa jika yang dimaksud adalah anak yang dijanjikan, tetapi kenyataannya dalam Kitab Kejadian 22 ayat 2 justru yang dikurbankan tersebut adalah anak tunggal, bukan anak yang dijanjikan? Kenapa tidak diganti saja dengan sebutan anak yang dijanjikan? Apakah Tuhan Allah tidak konsisten dengan semua firman-Nya? Umat Kristen umumnya tidak mau menerima logikanya sendiri dan tetap bertegang tengkuk mengatakan jika yang dimaksud keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Dan jika umat muslim bertanya apa dasarnya, mereka akan menyodorkan ayat Kejadian 21 ayat 12 yang berbunyi kurang lebih seperti ini: sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sekarang mari kita tanya lagi Alkitab, apa sih sebabnya ada tertulis kalimat seperti yang disebutkan dalam Kitab Kejadian 21:12 tersebut? Alkitab menjawab, Kitab Kejadian 21:12 tersebut berawal dari kekhawatiran Sarah tentang hak waris. Sarah tidak menginginkan Ismail menjadi ahli waris, dan buktinya bisa kita lihat dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam Kitab Kejadian 21 ayat 10 yang berbunyi kurang lebih,
Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Sarah tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Anda tidak percaya? Silakan Anda pelajari sendiri dan Anda baca sendiri kitab Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 yang menjelaskan bahwa Ismail berhak menjadi ahli waris. Bahkan Ismail memiliki hak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan hak Ishak. Silakan Anda perhatikan juga bagaimana Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa Ismail adalah anak Abraham. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Dan kita juga bisa lihat dalam kitab Kejadian 17 ayat 23 sampai 27 yang mengisyaratkan bahwa Abraham begitu mengasihi Ismail, anak sulungnya. Silakan Anda baca kitab Kejadian 17 23 sampai 27 yang mana isinya kurang lebih seperti ini. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan untuk pembahasan kedua, sekarang mari kita tanya apa kata Alkitab tentang anak yang sulung. Mungkin Anda bertanya, apa pula kaitannya anak sulung dengan peristiwa pengorbanan anak Abraham tersebut? Alkitab menjawab, tentu saja ada, bahkan sangat erat sekali hubungannya. Sekarang simaklah kutipan ayat berikut ini. Kitab Keluaran 13 ayat 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Dari kutipan kitab Keluaran 13 ayat 12 tersebut sangat jelas jika Bani Israel harus mempersembahkan untuk Tuhan segala yang lahir terdahulu. Yang jadi pertanyaannya, siapakah anak Abraham yang lahir terdahulu, Ismail atau Ishak? Jawabannya pastilah Ismail, karena Ismail lahir lebih dulu ketimbang Ishak. Jadi Ismail lah yang harus dipersembahkan bagi Tuhan sebagai kurban bakaran. Begitu pula anak sulung yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, Ismail atau Ishak yang menjadi anak sulung Abraham? Jawabannya tentu Ismail lah yang menjadi anak sulung, karena Ismail anak pertama, anak yang paling besar, yang sudah tentu pasti anak sulung Abraham. Kemudian kita bisa lihat juga dalam kitab Keluaran 12 ayat 29 yang isinya kurang lebih seperti ini.
Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Kemudian kita bisa lihat lagi dalam kitab Keluaran 22 ayat 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Nah, di sini sudah jelas bukan, jika anak sulung atau anak pertama itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, siapakah anak sulung Abraham, Ismail atau Ishak? Jawabannya biar Anda sendiri yang menjawab, karena saya yakin pasti Anda sudah tahu siapa anak sulung Abraham tersebut. Kesimpulannya, dari ketiga nas di atas yang telah saya bacakan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah telah menetapkan bahwa anak sulunglah yang harus dijadikan sebagai kurban. Lantas menurut Anda dan Alkitab sendiri, siapakah anak sulung Abraham tersebut? Ismail atau Ishak? Jawabannya sangat jelas, Ismail lah anak sulung Abraham. Jadi yang dikurbankan oleh Abraham tersebut tentunya Ismail, bukan Ishak, karena Ismail merupakan anak sulung Abraham yang harus dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Sampai di sini, apakah Anda paham dengan penjelasan saya? Jika paham, mari kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu tentang kedudukan dan hak-hak Ismail sebagai anak sulung yang dijelaskan oleh Alkitab sendiri. Kita bisa lihat dalam kitab Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 yang isinya kurang lebih seperti ini. Misalkan seorang punya dua istri dan keduanya melahirkan anak laki-laki, tetapi anak yang lahir lebih dahulu bukan anak dari istri kesayangannya. Kalau orang itu mau menentukan bagaimana ia akan membagi kekayaannya kepada anak-anaknya, ia tak boleh memihak pada anak dari istri kesayangannya dengan memberi kepada anak itu bagian yang menjadi hak anak sulung. Ia harus memberi bagian 2 kali lipat dari harta bendanya kepada anak laki-laki yang sulung, walaupun anak itu bukan anak dari istri kesayangannya. Hak anak sulung harus diakui oleh ayahnya, dan kepada anak itu harus diberi warisan yang menjadi hak menurut hukum. Kesimpulannya dari Alkitab yang tidak mungkin bisa kita bantah adalah Ismail adalah anak sulung Abraham, dan Ismail 2 kali lebih berhak daripada Ishak. Betul apa benar? Buat Oten, silakan Anda bantah jika Anda bisa. Nah, kembali ke pertanyaan bodoh umat Kristen tentang siapakah yang dikorbankan oleh Abraham. Mari kita minta konfirmasi final dari Alkitab mereka sendiri. Oke, let's go, check it out. Sekarang kita baca terlebih dahulu kitab Kejadian 22 ayat 19 sebagai berikut. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Poin penting dari nas di atas adalah peristiwa-peristiwa setelah Abraham mengadakan perjanjian dengan Raja Abimelek di Berseba. Alkitab menyiratkan bahwa Abraham kemudian menetap di sana. Lantas kita tanya, bersama siapakah Abraham menetap di Berseba? Bersama Sarah dan anaknya Ishak, atau bersama Hagar dan anaknya Ismail? Alkitab menjawab begini,
Kitab Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham memberi kepada Hagar makanan dan sebuah kantong kulit berisi air untuk bekal di jalan. Ia meletakkan anak itu pada punggung Hagar dan menyuruh wanita itu pergi. Lalu berangkatlah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ternyata yang berada di Berseba adalah Hagar dan anaknya Ismail. Dan kita tahu bahwa ketika berada di Berseba itulah Abraham mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Setelah mengadakan korban domba sebagai ganti anaknya, Abraham kembali ke Berseba. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 22 ayat 19. Dari penjelasan Alkitab tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa anak yang sedianya akan dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Sebab jika yang dimaksud adalah Ishak, maka Abraham harus lebih dulu pergi ke Hebron, tempat di mana Sarah tinggal bersama Ishak sampai Sarah wafat. Alkitab sendiri menguatkan kesimpulan ini melalui penggalan kisah berikut. Kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai 4. Sesudah Sarah mencapai usia 127 tahun, ia meninggal di Hebron di tanah Kanaan. Abraham sedih dan meratapi kematian istrinya itu. Setelah itu Abraham meninggalkan jenazah istrinya dan pergi kepada orang-orang Het yang mendiami negeri itu. Ia berkata, "Saya ini orang asing yang tinggal di tengah-tengah saudara-saudara. Izinkanlah saya membeli sebidang tanah supaya saya dapat menguburkan istri saya." Perhatikan dengan cermat ucapan Abraham ini. Saya ini orang asing, yang mengindikasikan dengan jelas dan terang benderang bahwa Abraham adalah seorang pendatang atau sebut saja sebagai orang baru di daerah itu. Dengan kata lain, Abraham bukan penduduk Hebron, tempat di mana Sarah dan anaknya Ishak menetap. Akan tetapi Abraham tinggal di Berseba, di mana Hagar dan Ismail menetap bersama. Dari penjelasan ini semakin jelaslah bahwa menurut Alkitab itu sendiri yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ismail, bukan Ishak, berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan tersebut. Salam bagi umat yang mengikuti petunjuk dari Tuhannya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.